Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Novitasari dari Prodi Sejarah dan Sosiologi 2018 dengan NPM 218100430014. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan politik demokrasi Pancasila. Untuk yang pertama, demokrasi sendiri yaitu demokrasi Pancasila adalah sistem kehidupan yang bagi negara dan masyarakat atas dasar kedaulatan rakyat. Peran demokrasi sendiri yaitu sebagai bagian penting yang sepenuhnya menjalankan hak berkedaulatan rakyat Indonesia. Untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelebihan lebih baik untuk banyak orang, yaitu demokrasi sering dilihat sebagai bentuk pemerintah yang lebih adil dan kurang sewenang-wenang karena mayoritas kecil yang kuat mengeksploitasi mayoritas besar yang kehilangan haknya. Untuk yang kedua, dilakukan oleh rakyat untuk rakyat, yaitu dalam bentuk demokrasi semua diizinkan untuk berpartisipasi dalam mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan tentang politik sosial dan ekonomi. Karena dengan partisipasi mereka dianggap penting, bukan hanya pemimpin yang bisa berpartisipasi. Dari partisipasi mereka bangga karena mereka dianggap sangat penting dan bersikap adil, tidak membedakan antara mereka yang berpendidikan tinggi ataupun yang rendah, ataupun yang berpangkat ataupun tidak. Mereka disamaratakan untuk berpartisipasi bersama. Untuk yang ketiga, memberikan kewajiban kepada warga negara, yaitu demokrasi memungkinkan perasaan kewajiban kepada publik dalam memotivasi kekuasaan yang berkuasa. Memotivasi semacam ini dapat membantu para pejabat bekerja menuju kebijakan dan tujuan yang mereka pilih untuk diterapkan. Karena dalam hal kebijakan mereka beruntung berpenghasilan mereka kepada warga, sehingga mereka berhutang budi kepada tingkat tertentu, contohnya membayar pajak tanah, sepeda, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, tidak menerapkan kekuasaan ke dalam suatu individu. Kekuasaan tersebar dan tidak ada individu yang memegang semua kekuasaan. Bahkan sebagian besar membantu mencegah eksploitasi terhadap orang-orang korupsi. Untuk yang kelima, memungkinkan perubahan kebijakan yang wajar. Menurut para pendukung, ini mungkin pro demokrasi terbesar. Memperhitungkan kekuasaan rakyat, mereka juga penting untuk membuat perubahan kekuatan rakyat. Mereka juga penting untuk membantu perubahan pada sistem ketika mereka merasa perlu, yang kemudian disepakati dengan pejabat dengan sukarela. Untuk yang keenam, memaksa kesetaraan. Pemungutan suara setiap orang memiliki bobot yang sama. Tidak semua demokrasi setiap ini berlaku dalam bentuk pemilih politik. Semua orang merasa dengan oleh penting. Contohnya, dalam lingkungan keluarga, berlaku adil ke semua anggota keluarga saat melakukan atau memberi saran kepada anggota lain, kita harus saling menghargai. Untuk dari lingkungan sekolah, memilih organisasi sekolah ataupun organisasi kelas, contohnya membagi anggota piket dengan rata. Masyarakat, dari lingkungan masyarakat bersama menjaga kedamaian pemilihan organisasi melalui musyawarah, contohnya menjaga pos kamling, maksudnya menjaga kenyamanan masyarakat sekitar. Untuk kekurangan bisa saya sebutkan, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan di antara orang-orang, karena fakta bahwa orang-orang memiliki kekuatan untuk memilih pejabat di kantor karena voting tidak sepengetahuan. Isu-isu yang relevan seperti perlu mereka harus tahu kehidupan politik, mereka harus tahu isu-isu yang ada politik, itu mereka tidak mementingkan karena mereka pikir hanya pekerjalah yang berpentingan.
Untuk yang kedua, mungkin mengalami kecurangan pemilu, demokrasi akan menghadapi kesulitan dalam berfungsi secara efisien, terutama ketika ada yang lebih besar untuk diurus. Untuk yang ketiga, catatan aturan bahwa ketika orang memilih tujuan yang baik, mayoritas yang kurang informasi dapat membuat keputusan buruk yang. Sekian penyampaian saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.